Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi adik-adik semuanya. Baik, pada mulai Senin ya, pagi hari ini kita belajar mata pelajaran akidah akhlak tentang kalimat ta'awudz ya. Oh iya, video ini ya kakak buat adalah hasil dari rangkuman buku LKS ya, karena buku LKS ini terlihat sangat banyak, jadi kakak rangkum untuk menjelaskan kepada adik-adik semua tentang kalimat ta'awudz. Baik, hari ini kita mulai belajar. Sebelum kita belajar, jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim, membaca doa agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai belajar ya. Nah, kalimat ta'awudz ini nanti yang akan kita bahas. Yang pertama, lafal kalimat ta'awudz. Yang kedua, arti kalimat ta'awudz. Yang ketiga, mengamalkan kalimat ta'awudz dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, keistimewaan mengucapkan kalimat ta'awudz. Nah, lafal kalimat ta'awudz ini adalah nanti yang pertama akan kita bahas. Oke. Nah, lafal kalimat ta'awudz. Lafal kalimat ta'awudz adalah kalimat thayyibah ya, meminta pertolongan kepada Allah. Thayyibah itu artinya kalimat yang baik ya. Thayyibah itu artinya kalimat yang baik ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lafal dari kalimat ta'awudz ya pasti kita tahu semua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini adalah lafal kalimat ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, arti kalimat ta'awudz. Nah, secara bahasa adik-adik ya, kita pahami secara bahasa kata ta'awudz itu berasal dari kata aza ya'uzu auzan yang artinya berlindung. Jadi ta'awaza artinya mencari atau memohon perlindungan. Ya, jadi intinya ta'awudz adalah kalimat yang diucapkan ya ketika memohon atau mencari perlindungan. Ya, diingat ya. Ta'awudz artinya memohon perlindungan atau mencari ya. Jadi kalimat yang diucapkan ketika memohon atau mencari perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara mengamalkan ta'awudz dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita pasti sering mendengar kalimat ta'awudz itu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pasti kita sering dengar. Nah, biasanya itu diamalkan membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Nah, ini pasti begini ya, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Quran. Kalau sebelum membaca Iqra gimana? Ya nggak apa-apa, sama aja, malah bagus itu dipakai. Baik masih Iqra 1, masih Iqra 2, boleh menggunakan kalimat ta'awudz dulu ya. Sebelum mulai belajar juga boleh ya. Nah, kemudian membaca ta'awudz saat merasa marah atau emosi. Nah, ini biasanya orang kalau udah marah ya kan, emosi, itu gak tenang hatinya, biasanya kesal, gak tenang ya. Jadi alangkah baiknya
bacalah kalimat ta'awudz ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena marah itu sifatnya dari setan ya. Marah itu sifatnya dari setan. Jadi mohonlah perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kita marah sama orang ya. Nah, akhirnya kita berbuat kasar sama orang, kita berantem sama orang. Nah, ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, yang ketiga, kalimat ta'awudz juga dapat dibaca saat kita takut pada hal-hal gaib. Takut pada hal-hal gaib ya. Jadi ingat ya, mereka juga Allah ciptakan tuh hal-hal yang gaib itu, Allah ciptain juga. Nah, untuk menghindari ketakutan pada hal-hal gaib ya, mintalah perlindungan kepada Allah. Hal-hal yang gaib itu apa? Setan ya. Setan kan gak bisa dilihat. Ini maksud dari hal-hal gaib ya. Nah, yang terakhir kita akan bahas keistimewaan mengucapkan kalimat ta'awudz. Apa sih keistimewaannya ya? Setelah kita mengucapkan kalimat ta'awudz, nah ini yang pertama, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, terhindar dari gangguan dan godaan setan yang terkutuk. Ini bukan setan ya, maaf, kurang ketikan. Godaan setan yang terkutuk. Yang ketiga, mendapat rahmat dari ridho Allah, mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita selalu minta perlindungan sama Allah ya, Allah turunkan rahmat itu buat kita. Allah memberikan kasih sayang sama kita, dan Allah senang sama kita. Karena kenapa kita meminta atau memohon perlindungan kepada Allah ya. Karena memang Allah itu adalah Tuhan, tempat kita meminta ya. Baik meminta rezeki, meminta perlindungan. Yes. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tempat sebaik-baiknya meminta. Nah, yang keempat, mendapat ketenangan dan kedamaian dalam hati. Nah, tadi yang seperti tadi kakak jelaskan, kalau lagi marah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya, agar hati bisa tenang, damai ya, tidak bisa marah lagi, tidak ada iri dengki, dan juga terhindar dari penyakit-penyakit hati. Ini kedamaian dalam hati maksudnya. Terhindar dari penyakit hati. Penyakit hati itu seperti apa tuh? Seperti sombong, ria, ya kan, dengki, iri, hasud. Itu contoh dari kedamaian dalam hati. Ya, terhindar dari penyakit-penyakit itu. Nah, yang kelima, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita selalu akan lebih dekat kepada Allah karena kita selalu meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Jangan Allah senang sama hamba tersebut ya. Akhirnya kita bisa lebih dekat ya, hamba tersebut bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, thank you very much. Sekian, terima kasih. Semoga saja ini bermanfaat buat adik-adik semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat, biar ilmunya berkah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.